Karena dia itu dap- Oh, dapat menyangga atau menahan perubahan pH dari penambahan sedikit asam, sedikit basa, atau pengenceran. oke, betul. Jadi larutan penyangga itu larutan yang mempertahankan pH-nya. Jadi kalau misalkan pH awalnya itu dia 3, berarti setidaknya dia berubah ketika dikasih asam atau basa itu perubahannya sangat sedikit gitu. Entah itu 0,1, 0,2 atau 0, sekian. Jadi kalau misalkan perubahannya di atas satu itu biasanya bukan lagi penyangga gitu biasanya ya. Kita coba lihat dari larutan yang P. Di sini larutan P itu awal mulanya kan dia 3 ya. Kemudian Ya, ketika dia diberi sedikit air, dia berubah menjadi 4,3. Berarti dia perubahannya sebesar 1,3 ya. Berarti dia udah ya, lumayan 1,3. jauh. Mm-mm. Dia udah lumayan Mm, jauh. Kemudian yang kalau dia ditambahkan basa, dia 2,2 eh, basa. 2,2. Terus ini 1,6 ya. Eh, Oh, bentar ya. bisa mengurang, Mas? Iya, satu ini. Nah, kayak dia ketika dikasih asam, dia berubah pH-nya jadi 1,6. Nah, ketika lo dilihat, dia pH awalnya itu 3, kemudian berubah menjadi Hmm, tambah 1,3, terus tambah 2,2, dua koma kemudian dua, berkurang menjadi berapa nih? Dari 3 ke 1,6. dua koma Sekitar empat. 2,4. Berarti perbedaan pH-nya sangat jauh ya. Berarti kalau Hmm, perbedaan pH-nya sangat jauh, dia termasuk larutan penyangga atau bukan? kalau jauh, bukan. Oke, bukan. Terus selanjutnya yang Ki. Kira-kira larutan penyangga atau iya? Yang Q5. Iya, iya. Oke, Eh, kenapa iya? Kenapa termasuk larutan penyangga? mau bentar 5. Soalnya agak jauh, Miss. Mm-mm. Jauh dari 5 gitu. Oke, jadi karena dia perubahannya nggak beda jauh dari 5 ya, ada 5,8. Berarti Hmm, hanya berubah sebesar 0,8. Kemudian yang kalau 0,8, 0,4, 4, terus berkurangnya ini 0,3. 0,3. Berarti dia termasuk larutan penyangga. Terus yang R, kalau yang R ini termasuk nggak? R. Oh, enggak. Jauh banget itu. Enggak. Kalau S, S termasuk. oke termasuk betul. Kalau T, Tidak. tidak. Oke, oke. Sejauh ini bisa ya untuk me Oh, jadi intinya mah gak jauh dari pH awalnya gitu. Iya betul, jadi nggak jauh beda dari pH awalnya gitu. Kalau misalkan ada perbedaan pun, perbedaannya hanya sedikit saja, 0, sekian aja gitu. Oh, kalau kalau satu atau lebih dari satu. Itu biasanya bukan larutan penyangga, tapi dilihat dulu apakah yang misal yang air dia berkurangnya 1, tapi yang basa sama asam dia berkurangnya 0, sekian. Berarti dia tetap larutan penyangga gitu. Asal perbedaannya nggak jauh beda Oh, aja. Tuh. oh. Kalau berbeda tuh dari 2 ke atas. Ya, pokoknya dari 1 ke Oke. atas sih. Sebenarnya maksimalnya dari 1. Tapi Oh, kalau nol. udah Oh, berubah ya. 1, 0,9 berarti. Hmm. Jadi sini juga ngurangnya 0,0. Iya. Dan tadi yang dari Ki sama S itu kan yang pengurangannya hanya sekitar ini ya, 0, saja. Ini 0,3, kemudian ini Ya. 0,1, ini 0,1 juga, ini 0,8, 0,4 sama 0,3 gitu. Jadi perubahan pH-nya itu hanya Hmm. sedikit. Oke, oke. Oke, aman? Man. Oke, nah kita next ke nomor 2. Nah, kalau nomor 2 ini eh takutnya kebalik antara larutan penyangga atau tidak. Berarti kita harus sedikit mengulas terlebih dahulu. Paling di sini ya kita ngulasnya. Jadi yang pertama tuh kalau misalkan kita disajikan sebuah asam atau basa, berarti hal yang kita kerjain terlebih dahulu, kita harus nulis apanya dulu?
reaksi. Asam atau grafik tolong. Kalau misal di soal ada asam, ada basa, berarti yang harus dikerjain tuh apanya dulu? Basa. Gimana? Basa. Gini. Eh, Jadi di kalau sini mah misal, tulisannya tersusun dari asam lemah plus garamnya rasa betul. konjugasinya. Ya gitu. Jadi kalau larutan penyangga itu, larutan penyangga, aduh semoga kebaca ya, penyangga. Oke, yang pertama itu, kalau misalkan dia ada asam lemah ditambah basa kuat, berarti kita harus tulis dulu terlebih dahulu tuh persamaan reaksinya gitu. Kita harus menuliskan dulu reaksinya. Reaksinya itu pasti dia akan menghasilkan garam gitu ya. Nah, jadi nanti Hmm. tuh kalau misalkan di soal ada asam lemah ditambah basa kuat, berarti kamu tulis dulu asam lemahnya apa, terus basa kuatnya apa, kemudian direaksikan menjadi apa. Kalau asam ditambah basa direaksikan menjadi apa? Asam tambah basa? Jadi garam Ya, betul. Jadi garam plus H2O. menghasilkan oh H2O Gitu kan. Jadi kalau misalnya ada ya. asam lemah atau basa kuat, berarti nanti direaksikan, kemudian kamu tulis dulu MBS-nya. Kemudian setelah MBS, Oh, nanti, ada embes. Oh iya betul. iya yang larutan penyangga juga ada MBS. Tergantung soal juga sih. Kalau misalkan di soalnya udah ada sisanya asam lemah doang sama garamnya, maka nanti langsung pakai baper H plus atau OHamin gitu. Kalau misalkan di sini yang pertama, kalau kalau dia asam lemah, kemudian basa kuat, kemudian asam lemah dan basa kuatnya direaksikan, maka dia akan menghasilkan sisa asam lemah dan juga garamnya kan ya. Nah, maka larutan penyangga ini bersifat apa? Kalau dia sisa asam lemah dan garam. Bersifat maksudnya Baper, gimana? bapernya dia baper asam atau basa? Oh, baper asam. Oke, dia bapernya asam. Berarti langsung pakai yang H plus ya. Iya, Gitu, betul? betul. Oke, terus kalau misalkan nanti di soal ada basa lemah ditambah asam kuat, berarti nanti direaksikan, reaksi, kemudian MBS. Nah, biasanya dia nanti akan menghasilkan basa lemah dan juga garamnya di sini. Berarti kalau misalkan ada basa lemah dan garam, dia pakai bapernya baper apa? Oh, hamin. Ya, bapernya OHamin. OHamin. Nah, kalau misal di soalnya sudah ada, misal di soalnya sudah ada asam lemah plus garam, berarti langsung aja pakai baper H plus. Langsung pakai baper H plus. Kemudian kalau misalkan di soalnya basa lemah plus garam, ya udah kamu nggak perlu MBS dulu, langsung baper OHamin gitu. Hmm, cara ngitungnya Oke, cara ngitungnya gitu. gimana? Oke, cara untuk yang kalau misalkan nanti kan yang sebelumnya yang eh, pertemuan kemarin itu asam dan basanya itu selalu habis ya, betul nggak? Selalu habis. Dua-duanya Yang asamnya terakhir? habis. Ya, yang kemarin yang Iya, pertemuan iya, asam sama basanya tuh habis ya biasanya. Nah, kalau iya. misalkan dia habis, otomatis dia merupakan larutan garam, bukan larutan penyangga. Tapi kalau misalkan salah satunya tidak habis, asam lemahnya tersisa, kemudian basa lemahnya juga nyisa, kemudian ada garam dan ada garamnya juga, berarti dia larutan penyangga. Jadi intinya kalau misalkan asam sama basanya keduanya habis, berarti dia larutan garam. Tapi kalau misalkan asam lemah atau basa lemahnya dia nyisa, berarti dia larutan penyangga gitu. Intinya ada asam lemah dan basa lemah yang nyisa. Berarti dia larutan penyangga. Nah, nanti berarti kalau misalkan Oh, eh
Untuk mencari H plusnya berarti nanti pakai rumus yang H plus. Tadi kan. Kalau misalkan H plus berarti dia pakai rumus yang Ka dikali mol dari asam lemah itu sendiri, asam lemah dibagi mol dari garam dikali valensi. Nah gitu. Dan kalau misalkan yang OH-, dia cara ngitungnya pakai yang Kb berarti. Kb, Mol basa, ya, mol mol basa, mol basa, garam. mol basa lemah, kok M, salah. Mol, kok nggak ngapus. Nah, dia mol basa lemah, mol garam dikali valensinya. Biasanya valensinya itu suka satu, tapi yang soal yang ini kayaknya masih satu sih valensinya. Gitu. Kalau yang kemarin Di tuh cara UTBK menghitung, jadi dua ya. biasanya kalau di UTBK suka ada yang dua. Tadi aku juga sempat nyari ada yang valensinya dua. Kita coba nanti lihat di akhir. Nah, kalau yang Oke, kemarin oke. kita tuh menghitung H plusnya itu pakai rumus yang ini ya. H plusnya itu pakai yang akar dari apa? KW per Oh, KB. KWK, KA. KW KB kali molaritas dari garam ya. Molaritas garam. Ya. Nah, kalau yang OH- berarti dia, karena OH- itu KB, berarti KW per KA kali molaritas garam. Gitu. Nah, ini sedikit mengulas dulu. Oke, kita Enggak coba ini. langsung ke soal. Gimana? Oh, enggak. Tadi mau enggak kelihatan ininya. Oh, tapi sekarang aman. Nah, kalau kameranya gitu, cuman kelihatan sampai itu yang BL plus garam. Oh, bentar. Hah, kamera. Oh, kelihatan. Ini enggak sih? Gini. Eh, ini Nah, kelihatan. ini nah, kelihatan semua ini. Hah, apanya yang nggak kelihatan coba? Gini kelihatan. Nah, ini kelihatan banget. Ah, oke. Berarti gini ya posisinya. Iya, iya. Oke, oke. Siap. Oke, sekarang coba yang nomor dua. Berarti em, mau gimana nih? Mau kamu ngerjain dulu atau barengan? Oh, bareng dulu ya, Miss ini. Oh, oke, barengan dulu. Di sini tuh ada NH4OH. NH4OH tuh masuknya ke apa? Asam atau basa? Basa, basa Basa, kuat, basa apa? basa kuat. Basa kuat atau NH, basa lemah? basa lemah, NH4. Oke, basa lemah. basa lemah. Dia basa lemah. Kemudian NH4Cl. Garam dari basa. Oke, dari garam dari basa berarti salah salah. Berarti dia ada basa lemah, kemudian ada garam. Berarti sifat larutannya, Eh, larutan penyangga. iya larutan penyangga, bapernya berarti H plus atau H min. Amin. Oke, bapernya OH min. OH min. Berarti di sini tentukan pH campuran asam tersebut, pH campuran larutan tersebut. Karena dia sudah ada garamnya, jadi kita nggak perlu bikin reaksi. Kita langsung pakai rumus yang OH-, gitu. Gak usah pakai MBS berarti ya? Iya, nggak usah pakai MBS. Nah, gitu. Kalau misalkan Hmm. eh, di soalnya ada asam lemah sama basa kuat atau basa lemah sama asam kuat, berarti kita harus pakai MBS. Tapi kalau misalkan Oh, ya, kalau misalkan dia udah ada basa lemah sama garamnya, garamnya udah ada di soal, berarti langsung aja
pakai rumus gitu, nggak usah MBS. Hmm, Oke, aman? mana-mana. Oke, berarti konsentrasi alhamin itu sama dengan rumusnya tadi KB ya. KB dikali mol Kali dari basa mau lemah, basa mm-mm, dibagi, garam. oke, mol garam dikali valensinya. Oke, KB-nya di sini 1 kali 10 min 5. Berarti 1 dikali 10 - 5. Bentar ganti warna deh. Kemudian mol dari basa lemah. Untuk mencari mol basa lemah di sini basa 0,1 lemahnya 0,1 mol per liter. liter itu mol atau molaritas? Itu mah molaritas. Oke, molaritas. Kemudian di sini ada volume. Berarti untuk mencari mol, kalau misalkan diketahui molaritas sama volume, rumusnya gimana? Yang ini nih, yang mol Yang M mol sama kali dengan? V, Oke, M kali berarti V. ya rumusnya yang N sama dengan M dikali V. Molaritasnya 0,1. Kemudian volumenya 40 mililiter. Kita ubah ke liter menjadi berapa? Serat, sat, 3, 100, Berapa? 0,001. Gini, 40 mililiter. Mililiter. Kita ubah berarti ya di sini 40 mili ke liter. Kalau ke liter tuh dibagi atau dikali? Kali, Yakin dikali? dibagi, Dibagi. dibagi. Berarti 40 dibagi berapa? 1000. Ya, Dibagi 1000. Nah, 40 bagi 40 itu kan 4 dikali 10 × 1. Betul? betul. Dibagi 1000 itu 10 × 3. Betul? Betul. Oke, berarti 4 dikali 10 × 1 dibagi 10 × 5. Berarti 10 pangkat berapa? 10 pangkat 2. Berapa itu tuh? Positif atau negatif? 1 sama 3. Negatif. Positif? Kalau pembagian kan Hah? dikurang. Berarti 1 dikurang 3. Iya, Berapa min satu? 2. Oke, min 2. Berarti 40 mililiter itu sama aja dengan 4 kali 10 × min 2. Atau 0,04 liter. Tuh. Jadi di sini nol Oh, koma iya, iya. satu dikali 4 kali 10 - 2. Itu. 0,1 kan 10 - 1 ya. 10 min 10 min satu 1. dikali 4 kali 10 - 10 2. min 2. Berarti 4 kali Set, berapa? set. 4 kali 10. 4 kali 10. Min 3. Oke, benar min 3. Atau kalau didesimalkan menjadi 0, berapa? 0,004. Oke, betul. 0,004 mol ya. Itu. Oke. 0,004 mol. Berarti di sini 0,004 dibagi Dibagi sekarang 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 mol garam. Mol garamnya berapa? 80. Ini aku tulis pangkat deh biar gampang hitungnya. Jadi 4 dikali 10 - 3. Aduh, kenapa susah ya? Kayak aman ya ini min 3. Mana, man? Ini min 3. Oke, sekarang mol garam. Kalau mol garam berarti sama ya. N sama dengan M molaritas dikali volume. Nah, molaritasnya berapa kalau garam? Sama ya, 0,1. Ya, Yang ini 0,1 dikali volumenya dia berapa?
80. 80. Berarti kalau ke literin berapa? Ah, intinya mah jadi 0,008. Oke, ya betul. Jadi berarti di sini dikali 80 kali 10 min 2 berarti 8 kali 10. 8 kali Eh, kok 10. 80? Ini 8 ya? 8 dikali 10 min 2 8 kali 10 min 3. Oke, di sini 8 kali 10 min 3. Kemudian valensinya berapa? 1. Satu. NH4 plus Cl min. Berarti valensinya satu ya. Sini satu. Mm-mm. Oke, Paling so kita lihat dari apa dari namanya ini tuh yang atas teh? Kation anionnya. elektron terluar. Nah, di sini kan NH4Cl. Kok Yang kation anion bukan, Mas? gimana? Yang kation anion. Iya, yang kation anion. Dia kan Oh, NH4 itu kan NH4 tuh plus satu ya. ya. Terus Cl Cl min min. Jadi satu kan min kation doang yang anionnya. satu-satu Iya, ya. jadi Ya, ya. satu. Oke, berarti sama dengan satu kali 10 pangkat min 5 berarti 10 pangkat min 5 ya. Ya, Terus ini 10 min 3 bisa dicoret kan? bisa Oke, jadi 4 dibagi. 0,2. Mm, Hah? 4 bagi 8? Ya, 4 bagi 8 itu Min 1,1/2. 1/2. Atau atau berapa? 1/2 atau berapa? 0,5 ya? Iya, bentar. Coba 4 dibagi 8 berapa? 0,5. Ya, 0,5. Ya, Oke, berarti 0,5. 0,5 kali 10 pangkat min 5. Ini konsentrasi dari OH minnya. Berarti POH-nya berapa? P rumus POH teh. Min log bukan, Mas? Ya, yang min log itu. Berarti apanya dulu ditulisnya? Itunya dulu tuh yang limanya. Yang pangkat yang ini ya. Ya, Berarti 5 terus min 5 min log. min log 5 min log. Mana ini teh? Oh, 0. 0,5. 5 min log 0,5. Oke. Nah, kalau larutan penyangga biasanya lognya itu dikeluarin nggak sih? Biasanya kalau di sekolah? Atau tetap Kalau di dibiarin log? sekolah. Yang ininya biasanya Eh, suka disederhanain. Jadi 5 dikurangi. Coba di kalkulator log oh 0,5 ya berapa? ada ini. Berapa? Coba. Ini aku teh ada kan POH-nya tuh dia tuh 5 min log 2 terus Hmm. ditulis pH-nya jadi 14 kurangi 14 dalam kurung 5 min log 2. Jadi Bentar. iya masukin itu Berarti pH-nya itu 14 dikurangi pOH. 14 eh, pOH. Nah, ya udah 14 dikurangi pOH-nya itu 5 5 min min log log 0,5. 0,5. Jadi 14 dikurangi 5, 9. 9 9. 9 Kurang tambah sama kurang berarti tambah log tambah jadi 0,5. 0,5. Oke. Nah, hasilnya segini. Atau bisa juga 9 ditambah log 0,5 berapa kalau di kalkulator? Apa mis? Kalau 9. di kalkulator log 0,5 itu berapa? Bentar. Log 0, min 0,30. Oke, berarti min 0,3. Berarti 9 dikurang 0,3. Berarti hasilnya 0,3. ya 8,7. 8,7 gitu. Jadi pH-nya 8,7. Atau Hmm. bisa juga dari sini nih, log 0,5-nya kita ubah menjadi mina
berapa tadi tuh min 0,3 ya? Ya. Berarti 5 minus kali minus jadi plus 0,3. Jadi pOH-nya tuh 5,3. Jadi 14 dikurang yang ini yang 14 dikurang 5,3 hasilnya 8,7. Sama aja sih. Oke, udah segitu. Ada yang mau ditanyakan? Bentar, Aman? nih. Boleh, sok. Oh ya, sama. Udah dikerjain? Enggak, ini dipakai kalkulator. Oh, oke, oke. Oke, aman? Aman, aman. Oke, berarti ini ya untuk contoh larutan penyangga tanpa MBS gitu. Karena dia udah ada basa lemah sama garamnya. Oke, next. Oh, Nah, kalau ini mau dikerjain dulu atau bareng lagi? terdapat. Apa itu temis? BA teh? CH3COO Ba, barium kalau nggak salah. Nah, ini tuh Oh, barium. CH3 Ba tuh barium kan? Barium. Kalau nggak salah Oh, barium ya. berarti nanti teh CH3COH sama Mm-mm. CH3COOH teh asam lemah. Mm-mm. Terus nanti teh garamnya berarti CH3 CH3COOBA Mm-mm. Berarti ini tuh CH3COO Ba tuh dia tuh asam lemah basa, asam atau basa atau garam. asam lemah. Yang BA-nya tuh garamnya. Jadi CH3COO Ba tuh terdiri dari dua senyawa. Yang Terdiri pertama dari ya, CH3COO min sama Ba2 plus. Ba ya, plus 2 ya. Ba2 ya. plus ya. Ba plus 2 2 plus. Nah, kalau CH3COO min itu asam atau basa? Asam lemah Asam lemah. Dia asam lemah. Asam lemah. Kemudian kalau Ba? garam. Ba apa? Ba kation atau anion dari asam atau dari basa? Coba Kation dicek. dari basa. Oke, kation dari basa. Basa apa? Basa kuat atau basa lemah? BAT oh, kuat kuat. Oke, kuat. Berarti ini asam lemah sama basa kuat. Berarti kita ini CMBS. garamnya ya. Ya, hmm, oke. Nah, di sini ada garam. Garam ini tuh terdiri dari asam lemah dan juga basa kuat. Kalau asam lemah sama basa kuat, berarti sifat garamnya apa? Garamnya Kalau berarti asam. asam lemah sama basa kuat, berarti dia. Oh, amin. Berarti ohamin, H ohamin tuh plus, H basa. plus. Eh, Coba, ini larutan penyangga atau larutan garam? larutan garam itu mah. Iya, berarti kalau larutan garam sifatnya asam lemah atau basa? Asam lemah. Garam asam atau garam basa? Garam basa. Oke, betul. Garam basa. Di sini garam basa. Ingat jangan kebalik sama larutan penyangga ya. Oh iya, Kalau ketang kalau kalau penyangga mah di bawah yang lemahnya ya. iya kalau penyangga mah garamnya itu pasti ada asam lemah atau basa lemahnya. Itu. Kalau Hmm, misalkan cuma garam, otomatis
si asam dan Oh basa iya. yang produknya tuh habis kedua-duanya, sehingga dia disebut Nah, larutan garam karena nggak ada asam, nggak ada basa lemah gitu. Tapi kalau larutan penyangga, kalau larutan penyangga dia ada asam lemah sama basa lemahnya yang tersisa gitu. oke oke. Lanjut. Oke, karena ini mah ini tuh asam tambah basa sama dengan ya udah garam gitu. Jadi si asam sama basa ini dia dua-duanya habis ketika direaksikan sehingga sisanya hanya garam saja. Kalau misalkan hanya bersisa garam berarti dia larutan garam bukan larutan penyangga gitu. Berarti udah ketahuan nih dia garam basa. Berarti ya udah yang ditanya di soalnya itu kan pH larutan. Berarti kita kalau misalkan garam basa kita pakai H plus atau H min dulu. Amin. Oke, betul. Oh, H min. Rumusnya yang mana nih? Ingat jangan Kalau itu kebalik. yang jadi yang MBS. Bukan, kalau karena dia udah ada nih garamnya, Oh, KW jadi KW. kita nggak perlu. Nah, yang KWKA itu. Kalau misalkan MBS tuh gini, kalau misalkan dia ada asam lemah sama basa kuat atau basa lemah sama asam kuat, kemudian belum diketahui garamnya gitu. Karena di sini mah dia udah ada di soal. CH3COOBA itu kan garamnya. Jadi kita nggak perlu MBS gitu. Tapi kalau di soal garamnya belum diketahui, berarti kita harus MBS gitu. Oke oke. Oke, berarti di sini pakai akar dari KW per karena dia OH- itu kan KB ya. KB itu KB itu sama dengan KW per KA. Tur Terus KAA. kalau KA itu sama dengan KW per KB. KW Nah, per KB. gitu. Berarti karena dia OH-, dia basah, berarti dia eh pakai KW per KA. Yang ini. KW per KA dikali konsentrasi garam. Oke, KW-nya berapa? Satu dua kali 10. Satu kali KW, 10 KW. min 14. Iya, Oke, satu kali 10 min 14. 10 min 14. Ya, 1 kali 10 min 14 atau 10 min 14 saja ya. 10 min 14. Oh, kalau langsung KA-nya tulis 10 min 14 juga gak apa-apa, Mas. nggak apa-apa kan satu dikali sekian, ya hasilnya sekian. Ya, Satu bisa dikali jadi ini. oh ya udah Ini kenapa kita gak bias ditulis ya? oh, ya udah kita biasain jadi 1 kali 10 min 14. Min Oke, 14. dibagi KA-nya 2 kali 10 min 4. 2 kali 10 min 4 apa min 5? Min 5. Aduh, kecil teknis. Iya, min 5. Oke, cari konsentrasi garam. Konsentrasi No. garamnya berapa? Mana? 100 mili Konsen teh Konsentrasi pakai itu kan rumus molaritas. Yang molaritas. Di sini ya molaritasnya udah ada belum? belum. Yakin belum? Molaritas. Isi Ini ini molaritas. oh, oh yang 0,1. Iya, ini 0,1 M itu kan 0,1 molaritas. Konsentrasinya 0,1. Ya, Nah, ya, ingat tapi di sini ada CH3COO-. Dia kan satu ya. Dia ya. koefisiennya di sini satu. Kemudian di sini juga -1. Tapi lihat di sini dia No, BA dua ada dua. plus. Nah, di sini kan 2 plus. BA-nya kationnya 2. Sedangkan di sini CH3COO min tuh anionnya cuma Satu. satu. Makanya di sini garamnya jadi CH3COO 2 BA gitu. Jadi 2 CH3 COO min ditambah BA2 plus gitu. Nah, karena di sini dia punya koefisien 2, sehingga molaritas garamnya itu harus dikali 2. Kan tadi tuh molaritas.
larutannya tuh kan nol Di koma 0,1 satu dikali 2 molar. gitu. Iya, karena dia koefisiennya 2 jadi 2 dikali 0,1 molaritas. Jadi 0,2 0,2 molar. Oke, aman? Di sini 0,2. aman. Oke, di sini 0,2. Kemudian yang 0,2 sama 2 ini bisa dicoret ya. Jadi Ya, jadi jadi 10 ini 10 min 14 dikurang 10 min 5 min jadi berapa? min 9. Oke, 10 min 9. Kemudian 0,2 dibagi 2 berapa? 0,04 eh 0,01 0,2 0,2 dibagi 2. 0, 0,1 oke, 0,1 atau 10 min 1 ya? Nol ya koma satu tuh? Betul, oke. Jadi tambah jadi akar dari 10 akar dari 10 10 min 10 min 10 berarti hilangin akarnya jadi jadi 10 10, koma 10 pangkat. bentar 10 pangkat 10 min Kalau 10 diakarin berarti dia pangkatnya dibagi 2 jadi 10 pangkatnya min hilang 5. Eh, dibagi 2 jadi 10 min 5 ya, oke. oke. Ini konsentrasi OH minnya 10 pangkat min 5. Berarti POH-nya berapa? Ping min log min log 10 min 5. Kalau ingat dia bentuknya 10 pangkat min 5. Berarti langsung aja POH-nya jadi Iya 5. ketang ya yang Iya, ya yang kita dari ambil, N langsung iya kita ambil dari N-nya langsung 5-nya gitu. Jadi POH-nya 5 ya berarti ketang pH-nya hanya 5 min log pH-nya pH-nya 14 14, kurangi min log kurangi 14 5 dikurangi log POH. POH Nah, POH-nya ini 5 berarti ya 14 dikurangi 11 5, kurangi 5 jadi 9. 9 gitu. Gampang. Gampang nggak? Iya. Oke. Hmm. Hmm. Nah, coba yang 4 nih. Kalau yang nomor 4 dia dia Kak sama kayak nomor ini, kayak nomor 2. Coba aku yang nulis, kamu yang nyebutin. Kamu mau ngerjainnya gimana? Sama aku Ayo, tulis. ini teh pH teh mengandung 6 gram. Kok ada MR-nya? Ada apa? Atau pakai rumus yang ini nanti mas? Iya, Pakai berarti yang dia apa ini pakai teh? di Yang MR di sini masa-masa. tuh, ya dia gak masak sama MR tuh nantinya bakalan dipakai buat menentukan molnya berapa tuh. Oke, yang Ya. pertama-tama berarti kita harus identifikasi dulu CH3COH sama CH3COONA itu apa dan apa. Basa lemah dan garam. Oke, Asam lemah. asam lemah, di sini asam lemah. Kemudian ini Asam lemah itu garamnya. garam apa? Garam, Garam oh ya asam garam. lemah. Ya garam. Nah, berarti bapernya larutannya larutan penyangga atau Bafarnya larutan H+, plus. garam? Oke, Larutan penyangga. larutan penyangga berarti bapernya H+. Plus. Iya. Terus, Rumusnya tuh kan Ka. ih, jangan lihat. Kali mau. Oke, jadi apa dulu? Ka. Bener kan Ka dulu yang itu. Rumusnya kan Ka kali Awas kelihatan. mol asam sama mol garam. Oke, betul. Berarti di sini H+, H yang plus rumus Ka. Mm-mm.
Ah, Maaf. mol asam dibagi mol garam. Oke. Ya. Coba. Berarti masukin yang 1 kali 10 min 5. Mm-mm. Asamnya teh. Nah, kita cari dulu pakai rumus yang ini, Miss. Yang mana? Mol massa air mmr Oke, mol sama dengan massa kali dikali atau bagi dibagi? air mr. Dibagi Dibagi AR air MR. mr. Oke, terus masanya? Nah, ini masukin 6 gram. Mm-mm. MR-nya 60. Oke, berapa hasilnya? 0,1. Oke, 0,1. Berarti di sini 0,1 gitu. Iya, Oke, per mol garam. per garam. Garamnya teh 0,1. Oke, 0,1. Jadi, Jadi eh, 1 kali bentar, Miss. Bagi 0,1. Berarti jadi 1 kali 10 min 5 dikali 1 gitu. oke, jadi kali satu. Jadi berapa? Hmm. Jadi 1 kali 10 min 5. 1 kali 10 ml itu berapa? 1 kali 5 tuh 0,005. 1 dikali 10 ml itu ya udah 10 ml. Eh, Berarti ini di sini kita udah dapet nih H plusnya. H aurasnya plusnya itu 10 min 5. Berarti selanjutnya cari apa? selanjutnya tuh cari eh itu tuh kak kak apa namanya teh, larutan garamnya. Yang ditanyakan di sini pH larutan. Berarti kalau pH misalkan udah, larutannya berarti kalau misalkan udah dapet konsentrasi H plusnya, berarti langsung aja pH-nya berapa? Dari konsentrasi H plus pH-nya berapa? 5 kali 10. 5. Iya gitu pun, 5 kali 10. Kalau karena di sini 10 bentuknya Iya, 10. astagfirullah. Ya, N-nya itu yang 5. Ya, berarti kita ambil N-nya aja. Jadi pH-nya 5. Iya, ya. Oke. Bis Oh, lancar nih. suka ai kemarin mah suka gak inget ininya yang N-nya. Sekarang mah gak Mm-mm. ini. Ini yang Jadi inget konsentrasinya. si yang belakangnya yang konsentrasinya. Yang konsentrasinya. Oke, oke. Sejauh ini aman sih lancar. Oke, coba yang Oh, nomor masih 5. miss ya. Oke, nomor 5 gimana nih? Nah, kalau nomor 5 ini agak beda nih. Coba. pH campuran. Nah, ada kata kuncinya pH campuran. Berarti harus digimanain? Harus ada apa dulu? Eh, Ada Berarti NaOH teh. MBE. Oke, Oh iya, ada NaOH apa? MBE. NaOH Basa apa? kuat. Oke, basa kuat. Kemudian HCN teh sama lemah. asam lemah. Karena dia ada basa kuat dan asam lemah. Kemudian yang Jadi ditanyanya larutan campuran. garam. Oke, larutan garam. Bisa tahu larutan garam dari mana? Karena Coba. habis. Oke, kita coba buktikan ya, apakah ini larutan garam atau larutan penyangga.
Berarti yang pertama kita tulis dulu reaksinya. Asamnya Ya, tuh HCN. HCN HCN, tambah NaOH NaOH. Kemudian direaksikan menghasilkan apa? menghasilkan H HCNNA NaCN CNNA NaCN. NaCN. oh NaCN ACN plus OH2 I plus H2O. OH2 H2O Oke. Terus kemudian kita buat MBS. BS Oke, yang pertama apa dulu? Kalau cari MBS, cari mol cari mol. Di sini di soal diketahuinya volume sama 10 molaritas. Berarti cari molnya gimana? cari molnya yang ini kan yang M kali M kali M V kali? atau Oke, ya M molnya kali itu V M dikali V. Oke, molaritas yang HCN dulu. Molaritas yang HCN itu 0,02. ya 0,02 molar dikali V-nya volumenya 10 10. Berarti 10 dikali 10 pangkat min 3 ya, biar ke liter. Tuh, berarti 0,02 dikali 0, ini 10 pangkat 1 kali 10 min 3. Berarti 10 pangkat berapa? 4 min 2 Oke, 10 min 2. 10 min 2 berarti 0,02 dikali 10 min 2 itu 0,01, betul? 0,001 ya Berarti 0,02 dikali 0,01, 0,02 yakin. Coba 0,02 tuh 0,02 ini deh, biar biar nggak selalu bergantung ke kalkulator, kita ubah dulu semuanya jadi pangkat. Jadi di sini kan 2, 0,02. 0,02 tuh 2 kali 10 10 min min 2 2. Oke, dikali 10 min 2. Nah, jadi 2 dikali 10 pangkat berapa nih? 4 Oke, min 4. Atau kalau didesimalkan baru 0, berapa? 0,002 0,0002. Itu. Di belakang komanya ada 4. 1, 2, 3, 4. Gitu. ada 4 0,02 mol. Gitu. 0,0 pakai ganti warna. 0,002. Salah. 0,02. Oke, sekarang mencari apa? sekarang mencari yang itu tuh yang NaOH Oke, yang NaOH. Aduh, ini coba oke. Berarti untuk mencari mol NaOH rumusnya sama atau beda? sama Oke, sama. Berarti N sama dengan molaritas dikali volume. Molaritasnya 0,02, volumenya sama ya, 10. Berarti ya sama molnya sama ya, 0,02. ya sama 0,02 0,0002. Oke. Sekarang selanjutnya. selanjutnya teh reaksi pembatas Oke, reaksi pembatas. Nah, karena di sini lihat, di sini kan koefisiennya cuma satu, di sini cuma satu. ya ya jadi Kemudian, habis jadi habis dua-duanya. Karena ya kebetulan ya ini 0,02, ini habis, ini habis. Sehingga di sini berapa?
Habis. 0,002 di B yang NaCN. 0,0002. Oke, ini. Nah, berarti dia larutannya garam ya, karena hanya garam saja yang tersisa. Berarti Ya. setelah itu sifat garamnya apa nih? Nah, apa, Mis? Sifat sifat garamnya apa nih? Dari Oh, basa kuat, Hamin. berarti basa ya. Sifat garamnya basa. Ya, iya, ya. Ya, bahasa. Karena dia terdiri dari basa kuat dan juga asam lemah. Jadi sifat garamnya basa. Berarti Ya. selanjutnya, KW per KA. oke, yang konsentrasi OH- Oh, sama dengan Hamin. akar dari Akar dari KW KW per KA. per Ka dikali konsentrasi garam. Eh, nah, sama dengan KW-nya 10-14. Min 14. Kemudian Ka-nya 1 kali 10-6. 10 min 10 6. min 6. Oke, nah, sekarang konsentrasi garamnya nih. Berapa konsentrasi garamnya? Garam teh pakai M kali V juga, Mis. Ah, itu molnya. Konsentrasi garam tuh Ya. molaritas. Berarti molaritas tuh dari sini. Masa Mol, air MR. ini kan mol tuh sama dengan molaritas kali V. Kalau kita misalkan Ya. mau mencari molaritas, berarti mol dibagi, Dikali. dibagi Di, atau dikali? dibagi. Oke, dibagi. Karena dia si pi yang ini pindah ruas ke sini. Jadi dibagi gitu. Hmm. Berarti Ya, ya. molaritas. Mol apa nih? Mol garam ya? Mol garam tuh berapa Ya. molnya? N-nya tuh kan 0,002 Oke, nol koma dibagi nol nol dibagi. dibagi Nah, volumenya I-nya nih. teh berarti 2 kali 0,02. 0,02. Berarti volumenya itu kan dari sini ya 10 mililiter ditambah Ya, 10 mililiter. ya, jadi 10 20 mililiter ditambah 10 mililiter jadi 20 20 mililiter 0,0002 0,02. dibagi 20 kali 10 min 3. Ini tuh tadi 2 kali 10 min 4 dibagi 2 kali 10 min 2. Karena ini 20 kali 10 min 3. Jadi kalau misalkan mau diubah jadi 2 berarti 10 jadi 10 pangkat 1 dikali 10 min 3 jadi 10 min 2. Oke, ini duanya kita coret jadi 1 kali min 4 min 2. Min 4 dibagi min 2 berarti 10 pangkat berapa? 6 min 6. Min 4 dikurang min 2. 1 dikali 10 min 4 dikurang min 2 berarti jadi plus. Min 2. Min 4 plus 2 berarti min 2. 2. Berarti 0,01 gitu. Nah, di Ya, sini 0,01. Oke, jadi valensinya berapa? jadi 10 min 9. Eh, Mm-mm. Jadi iya 10 min kan? 9 ya. Ya, Jadi 10 min dikali 9. Oh, ini dibagi 6 6 0,01. 6. Oh, 6. Jadi 8. 10 min 8 dikali nol koma nol Itu satu teh tuh sama 10 dengan min 2. 2 kali 10. Heeh, 10 min 2. 10 min 2 berarti Nah, ditambah jadi akar 10 min dari 10. 10 min 10 berarti hilangin akarnya 10 jadi min 5. 10 min 5. Berarti POH-nya berapa? 5 jadi 9.
Oke, POH-nya POH-nya 5, pH-nya ya POH-nya 5, pH-nya pH-nya 9. 9. Oke. Alhamdulillah. Wih, lancar. Alhamdulillah. Hmm. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Udah kayaknya Mas. Udah, Tinggal oke ini aman. Tinggal soal-soalan lah dilancarin ya. gitu. Ya, tinggal Oke. dilanjutin. Oke, ada sekitar setengah soal lagi. Mau ditugasin aja? Besok Oke, berarti oh lanjut besok aja. Nggak mau iya, ditugasin. Oke, gak apa. Oke, berarti besok kita lanjut lagi dari nomor 6. ya Oke, siap. besok jam berapa nih? Nah, besok gas sore-sore. Sore jam 4 apa setengah Tapi 5? ini kalau kalau besok abis duhur bisa gak bis? Besok abis zuhur. Besok tuh Jumat. Abis zuhur. Ya, Bisa, bisa. Kamu nggak sekolah nggak? ya. Enggak, aku libur sampai Senin. Oke, besok abis zuhur tuh jam 1 berarti. Atau setengah Ya, satu. ntar di infoin lagi ya, Mis. Kalau gak bisa siang O- jadi sore gitu. Oke, Ya, oke, soalnya siap. suka siang teh gak ada gitu. Oke, oke. Oke, mungkin untuk hari ini cukup sekian. Nanti kita besok lanjut lagi ke soal nomor 6. Ada yang mau Oke, ditanyakan lagi? siap. Oh, udah, Mis. Oke, aman. Semoga besok makin lancar ya. Mis juga udah, itu ya udah beres PLP-nya. Iya, tinggal pelepasan nanti minggu depan ke Tasik lagi buat pelepasan. Pelepasan, Ya, gimana pelepasan maksudnya, Mis? PLP-nya. Jadi kayak Oh, diserahin. Kan pas awal kita disambut sama sekolah buat diterima. Nah, sekarang oh, dilepasin dari sekolah ke kampus oke, lagi gitu, oke. dilepas gitu. Oke, Oke, udah siap. cukup? Udah cukup. Oke, mungkin cukup sekian. Aku tutup mungkin jamnya. Terima kasih. Ya, ya, teman. Ya, silakan boleh lihat ya.